tidak bisa disimpulkan sendiri, Tidak harus bisa ada ahlinya begitu. pemeriksaan, asesmen, tapi juga bisa ke psikiater. Oke Bu, kalau untuk penyembuhan sendiri mungkin ada tips ini untuk menyembuhkan anxiety disorder itu bagaimana? Ya, jadi kembali lagi kalau untuk sembuh, ini ngomongnya apa ya, treatable itu artinya berarti bisa ditangani begitu ya, bisa ditangani. Jadi misalnya seseorang mengalami kecemasan nih, atau Sobat K mengalami kecemasan, maka ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Jadi kadangkala kita memang harus belajar untuk menerima gitu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita harus lebih fleksibel, lebih santai begitu ya. Nah caranya gimana? Misalnya dengan yang paling gampang me time. Oh iya. Ya. Jadi biasanya kan kalau orang dengan gangguan kecemasan itu Memberi waktu untuk diri sendiri jadi ya Bu? kasih waktu untuk diri sendiri. Tapi mungkin sebelum ke me time yang pertama belajar relaksasi. Yang paling simple yang bisa dilakukan itu misalnya dengan teknik pernafasan. Oke. Itu adalah relaksasi yang paling sederhana. Ada pernafasan khusus atau bagaimana Bu? Enggak juga. Jadi kita belajar untuk bisa fokus pada hembusan nafas. Jadi setiap kali kita tarik nafas, kita belajar untuk fokus, benar-benar merasakan gitu ya udara yang masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan, masuk ke paru-paru. Demikian juga pada saat kita menghembuskan. Jadi belajar untuk benar-benar menikmati fokus pada aliran udara yang masuk. Itu yang pertama. Kemudian juga ada relaksasi banyak macamnya ya, relaksasi otot. Karena tadi orang-orang yang kecemasan itu bisa jadi kan mengalami kekakuan otot gitu. Jadi bisa jadi dengan relaksasi otot. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua bisa me time, melakukan sesuatu yang bisa bikin happy gitu ya. Katakanlah misalnya mandi gitu ya sambil menikmati harumnya sabun gitu kan, semacam kayak aromaterapi juga gitu ya. Oh ternyata sabun ini di kulitku itu terasa lembut, yang seperti itu. Artinya melakukan semuanya dengan mindfulness atau fokus. Jadi kalau makan tuh belajar untuk benar-benar dinikmati makannya, yang masuk ke mulut ini apa, misalnya kayak gitu. Yang dikunyah ini apa. Belajar untuk mindfulness dan bisa fokus. Kemudian juga misalnya bicara dengan seseorang yang kita percaya. Gitu. Jadi jangan dipendam sendiri gitu, tapi coba disampaikan pada orang yang memang kita benar-benar kita percaya dan bisa membuat kita merasa lebih baik begitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang lainnya Mbak Dewi. Oke, jadi tipsnya itu kurang lebih bagaimana caranya untuk membuat kita rileks dan lebih nyaman sekali ya Bu, biar jauh dari overthinking dan cuman memang gangguan hal kecemasan itu tidak mudah dilakukan ya gitu. Artinya kita juga harus memahami dan mengenali sebenarnya apa sih penyebab yang membuat saya merasa cemas. Oke. Gitu. Nah, nanti kalau kita sudah sadar, sudah tahu yang menyebabkan saya cemas ini, kita lebih mudah untuk mengendalikan. Nah, tapi kadang kita bicara dengan yang melakukan atau yang mengalami itu susah ya. Memang artinya memang ini butuh latihan, butuh usaha juga begitu, dan memang tidak mudah Mbak Dewi. Ada sumber stres atau masalah yang mereka alami dan mereka belum bisa menyelesaikan itu. Bisa datang ke P3LM yang terdapat di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.